Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar English Premier League antara Liverpool versus Manchester City yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Dengan hasil akhir imbang ini, tim mana yang diuntungkan teman-teman? Sudah pasti Chelsea. Karena Chelsea untuk sementara berada di peringkat nomor 1 dan juga ada selisih poin dengan Liverpool dan juga Manchester City. Memang masih di awal musim, tapi at least Chelsea sudah punya start yang baik. Walaupun Chelsea baru saja kalah kan lawan Manchester City, tapi mereka bisa bangkit dengan meraih kemenangan besar lawan Southampton. Dan bagi Manchester City setelah kalah di Liga Champions lawan PSG, hampir saja mereka kalah di Anfield. Bagi Liverpool yang memang formnya lagi bagus, belum terkalahkan sejauh ini, hampir saja juga mereka meraih kemenangan, tetapi Manchester City bisa menyamakan kedudukan pas atau beberapa menit ya sebelum pertandingan berakhir. Jadi memang ini adalah pertandingan yang seru teman-teman. Ada 4 gol yang tercipta, ada drama, ada kontroversi, ada juga agresivitas dari para pemain kedua tim. Ya ini adalah paket yang lengkap untuk sebuah pertandingan big match. Dan jika kita perhatikan klasmen sementara English Premier League, di peringkat nomor 1 Chelsea, di peringkat nomor 2 adalah Liverpool, di peringkat nomor 3 adalah City, dan selisihnya hanya beda 1 poin teman-teman. Chelsea ke Liverpool 1 poin, Liverpool ke City 1 poin. Tapi di bawah City, MU dan Everton punya poin yang sama. Artinya di awal musim saja kita sudah perhatikan bahwa English Premier League persaingannya sangat amat ketat di papan atas. Yang disayangkan kan Arsenal. Ya, di awal musim mereka terpuruk. Sementara berada di peringkat nomor 11. Dan yang mengecewakan bagi saya sebagai fan Arsenal, bahwa jumlah gol yang kemasukan di gawang Arsenal 10 gol teman-teman. Dan jika teman-teman bandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Arsenal adalah tim yang paling banyak kemasukan gol di awal musim ini. Saya mengatakan tim besar. Saya tidak mengatakan Arsenal itu tim kuat sekarang, tapi mereka tentu merupakan salah satu tim besar. Dibandingkan MU saja, kita lihat defensive record MU masih lebih bagus ya. Tapi kita lihat saja nanti proses dari Arteta ya. Kalau saya sih inginnya progres, tapi ya kalau memang harus berproses dulu ya kita tunggu saja nanti prosesnya. Semoga jangan setengah matang ya, semoga matang. So, as we see this game, ini adalah pertandingan yang sangat penting teman-teman bagi kedua tim, baik bagi Liverpool dan juga Manchester City. Karena kita tahu kedua tim ini dalam 2 musim terakhir bersaing untuk menjadi juara. Walaupun musim lalu memang Liverpool tidak bisa ya bersaing dengan Manchester City, tapi mereka tetap berada di papan atas. Sayang saja begitu banyak pemain inti mereka cedera sehingga mereka tidak bisa memberikan tekanan kepada Manchester City yang menjadi juara. Walaupun akhirnya Klopp bisa mengatasi masalah itu dan Liverpool tetap mengakhiri kompetisi musim lalu berada di top 4 zone. Tapi kan kita tahu dalam 3 musim terakhir ya 2 tim inilah yang memang merupakan tim yang kuat di EPL dan juga konsisten bersaing di papan atas. So as we see from this game, ini seperti biasa ya, seperti big match adalah game yang ketat. Persaingan antara kedua tim ini juga terlihat di atas lapangan karena para pemain kedua tim sepertinya tidak ingin kalah dalam urusan perebutan bola, tidak ingin kalah lari dan juga menunjukkan keterampilan mereka yang luar biasa atau istilahnya istimewa ya, baik dari Salah, kemudian dari Bernardo Silva, dari Kevin De Bruyne, ada juga Sadio Mane yang bermain bagus, dan ada juga James Milner yang beruntung ya tidak diberikan kartu kuning kedua yang artinya kartu merah. Ada Virgil van Dijk yang main lumayan bagus, ada Alisson yang saya pikir menjadi penyelamat dari Liverpool di pertandingan ini karena City mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Kita bahas dulu ya line up dari kedua tim ya teman-teman. Alisson, James Milner karena memang Trent belum bisa bermain, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson. Entah kenapa saya jika melihat Matip sama Van Dijk ini tampaknya lebih kompak ya. Walaupun memang Liverpool kemasukan 2 gol, tapi tidak mudah bagi para pemain City itu untuk terus-menerus memberikan tekanan kepada Van Dijk ataupun Matip. Dan Van Dijk serta Matip sama-sama bisa juga memberikan passing ke lini depan. Henderson di tengah, Fabinho, not a bad game from Fabinho, tapi juga dia kewalahan ya mengatasi pergerakan cepat dari De Bruyne dan juga Silva. Curtis Jones bukan Naby Keita, di depan Salah, Jota karena Jota tajam biasa mencetak gol. Sadio Mane from City, Phil Foden, Jack Grealish yang saya juga agak kaget ya nih. Di mana ini posisi dia sebenarnya karena dia tidak banyak terlihat di pertandingan ini. Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Cancelo, Laporte, Ruben Dias, Kyle Walker, Ederson. Ruben Dias sebagai
kapten tim di Manchester City dan Henderson sebagai kapten tim di Liverpool. From the flow of the game, dari jalannya pertandingan memang City yang memberikan banyak tekanan. Dan City di game kali ini tidak hanya ingin memainkan atau menguasai bola, tapi mereka dengan cepat membangun serangan. Dan juga tampaknya nih Pep tahu bahwa titik lemah dari Liverpool itu berada di sektor sebelah kanan. Karena absennya Trent dan diisi oleh James Milner. Artinya memang di sana tentu ada kelemahan yang bisa dieksploitasi. Dan ada Phil Foden. Phil Foden kan bukan saja cepat, tapi juga ada skill. Artinya dengan skill tentu dia juga bisa menyulitkan James Milner. Dan betul berkali-kali serangan itu dibangun oleh para pemain City dari sektor kanan pertahanan Liverpool atau dari sektor kiri penyerangan mereka. Padahal di kanan ada Walker, ada De Bruyne, ada juga Jesus. Bisa juga Bernardo Silva yang mengisi posisi dari De Bruyne di kanan yang melakukan serangan intensif ke sektor pertahanan Liverpool. Tetapi yang dipilih penyerangan dari sektor sebelah kiri dan berkali-kali bisa merepotkan para pemain Liverpool. Di babak pertama saya tidak melihat para pemain Liverpool mendapatkan peluang yang berbahaya. Karena pressing and attacking game dari City. Biasanya pressing and attacking game itu dari Liverpool. Tapi tidak berjalan pressing game dari Liverpool di pertandingan ini di babak pertama. Maka itu mengandalkan skill-skill individu dari para pemainnya yang sebetulnya masih bisa diblok di babak pertama oleh para pemain City. Dan lihat saja bagaimana tuh Bernardo Silva bisa melewati begitu banyak pemain Liverpool dan memberikan passing ke Phil Foden. Di mana James Milner sudah out of position. Bagus sekali Alisson bisa melakukan save. Dan itu adalah peluang satu-satunya yang berbahaya dari kedua tim di babak pertama. Dan Milner juga sebelumnya kita lihat, setelah itu ya kita lihat dia sebetulnya kalau menurut saya sih ada foul kepada Phil Foden. Yang Phil Foden sudah melewati Milner. Tapi wasit menganggapnya tidak foul, kemudian dia ada melakukan pelanggaran ke Foden sehingga dia mendapatkan kartu kuning di menit ke-42. But after that, the second half, saya kira bahwa Pep akan melakukan pergantian pemain dengan cepat karena timnya mendominasi permainan, tapi seperti biasa sulit mencetak gol. Saya justru inginnya bahwa Grealish ini ya, yang justru bermainnya bisa lebih baik lagi di babak kedua. Ternyata sebelum Grealish diganti, Sadio Mane bisa mencetak gol juga pertama berkat aksi individu dari Salah yang berlari cepat, melewati beberapa pemain City dan memberikan true pass yang akurat. Dan saya juga cukup senang ya melihat kerjasama antara Salah dan juga Mane. Karena ini dua pemain yang memang jika bisa terus-menerus melakukan combination play seperti ini tentu akan membantu Liverpool untuk terus-menerus meraih kemenangan. Mane, what a great finish. And then baru setelah itu kita melihat bahwa ada reaksi dari Pep untuk menarik keluar Grealish, memainkan Sterling, but still saya tidak melihat begitu banyak peran dari Sterling. Firmino bermain karena Jota juga beberapa kali miss chance. Kita tahu sebelum golnya dari Mane, dia juga ada miss chance ketika dia mendapatkan umpan dari Matip. Phil Foden what a goal, dan teman-teman bisa melihat bahwa James Milner lagi-lagi out of position setelah Jesus melakukan pergerakan cepat individu. Dia memberikan passing kepada Foden yang berada sedikit terbuka posisinya sehingga dia bisa kontrol bola dan shooting menyamakan kedudukan. Salah, what a great goal. Oke. Saya sedang menunggu kapan Salah akan memenangi Ballon d'Or. Ya, selain Messi dan juga Ronaldo, saya pikir sekaranglah momennya bagi Salah. What a goal, what a goal. Bahkan Laporte dan juga Diaz tidak bisa menahannya, terkecoh dan dia bisa melakukan shooting yang sempurna. And then as we know, ada kejadian di mana saya pikir seharusnya Milner itu mendapatkan kartu merah karena dia menaruh kaki saat Bernardo Silva ingin melewatinya. Tapi saya tidak mengerti kenapa wasit juga tidak memberikan kartu kuning kedua ya bagi James Milner. And then Milner diganti, Joe Gomez masuk karena tentu akan sangat berbahaya. And Kevin De Bruyne can score a wonderful goal. Lagi-lagi teman lihat bahwa tidak ada pemain yang mengawal Phil Foden di sektor sebelah kanan pertahanan Liverpool. Dia bisa mengirimkan passing ke tengah setelah dia menerima umpan dari De Bruyne. Dan De Bruyne bisa melakukan finishing yang diperlukan, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Tentunya saya pikir Manchester City juga sayang sekali tidak bisa meraih kemenangan di match ini karena they were the better team. Mereka press, menyerang dan juga bisa menciptakan peluang, tapi lagi-lagi masalahnya adalah dari segi finishing. Dari Liverpool, kita tidak melihat ada pemain di tengah yang bisa memberikan kreativitas, bisa membangun serangan. Fabinho almost scored, right? Kita lihat Rodri melakukan blocking yang sempurna. Tapi selain itu, saya tidak melihat peran dari Fabinho yang cukup sentral di pertandingan ini. Jadi di tengah ini Liverpool tidak ada kreator serangan yang membuat para pemain City dengan baik bisa menekan. Jadi Liverpool cenderung bertahan dari tengah, tapi tidak ada counter pressing di tengah untuk melakukan serangan. Ya begitulah akhir ceritanya ya. Jadi scoreline 2-2, saya pikir fair result bagi kedua tim walaupun City tentu merasa rugi karena Milner tidak mendapatkan kartu kuning kedua. But hey, that's football. Ya,
Kita tahu kadang-kadang juga hal-hal kontroversial seperti itu juga sering terjadi di sebuah pertandingan sepak bola. Kita tunggu saja bagaimana nanti match selanjutnya dari Liverpool dan juga City yang saya pikir akan tetap bersaing di papan atas untuk menjadi juara. Jangan lupa juga ada Chelsea, jangan lupa juga ada MU. Kita tunggu juga bagaimana keempat klub ini bisa bersaing. Jangan lupa juga Arsenal. Kita tunggu nanti saatnya Arsenal bisa berbenah. Walaupun saya juga tidak tahu kapan mereka akan berbenah. No hate, only football. Salam sepak bola.